Oke, baik, selamat pagi. Selamat pagi, good morning, selamat berjumpa kembali bersama Nompit. Ya, hari ini kita berada bersama adik-adik, anak-anak kita di SD 1 Sangalak, yaitu SD Buntu Masake. Ya. Karena hari ini adalah hari penamatan peserta didik kelas 6. Jadi akan diadakan ibadah syukur penamatan. Boleh menjadi suri dan pedoman untuk kami pakai menjalani kehidupan yang Tuhan bisa memberikan kepada kami. Shalom, selamat pagi yang kita terima. Salam sejahtera bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara dimulai, izinkan saya membuka pagi dan hati dengan kedua pagi. Pergi ke taman melihat kupu-kupu. Ulangnya mampir membeli roti. 6 tahun belajar menimba ilmu, hari ini dilepas dengan bangga di hati. Hadirin yang berbahagia, ada satu hal yang membuat pagi ini terasa berbeda. Hari ini kita tidak hanya melihat anak-anak yang akan meninggalkan bangku SD. Kita melihat anak-anak yang pernah datang dengan langkah kecil, lalu tumbuh menjadi pribadi yang lebih berani, lebih mandiri, dan siap melangkah lebih tinggi. Dengan penuh hormat, izinkan saya menyapa yang terhormat Bapak Pengawas Sekolah UPT SDN 1 Sangalak, atau yang mewakili Bapak yang terhormat Bapak Ketua Komite UPT SDN 1 Sangalak, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah UPT SDN 1 Sangalak, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah dari TK, SD, SMP, SMK, yang terhormat Bapak Lurah Buntu Masake, yang terhormat Kepala Lingkungan, yang terhormat para undangan, yang terhormat orang tua siswa kelas 6, yang terhormat tokoh-tokoh masyarakat, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan staf pegawai UPT SDN 1 Sangalak, dan yang terhormat anak-anakku siswa kelas 6 yang saya banggakan dan saya sayangi. Saya ucapkan selamat datang
ibadah syukur dan penamatan peserta didik kelas 6 tahun pelajaran 2025-2026 UPT SDN 1 Sangatta. Baik Bapak Ibu, ada beberapa acara yang akan kita lalui bersama-sama hari ini. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, iring-iringan guru dan siswa kelas 6 dalam hal ini akan diantar oleh tarian Pak Genlut. Kepadanya disilahkan. Sini nak, sini. Baik hadirin yang berbahagia, kita melangkah ke acara yang ketiga, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang dimana dalam hal ini akan dipimpin oleh Ibu Silvani Tandi SPD. Kepada Ibu disilahkan. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri.
kita melangkah ke acara yang keempat, yaitu penampilan gerak dan lagu Rukun Sama Teman ciptaan Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dari adik-adik kelas. Kepadanya disilahkan. Semua insan ciptaan Tuhan berbeda rupa dan kemampuan. Mari saling menghormati, jangan saling menyakiti. Tak ada guna permusuhan, tak ada guna pertengkaran. Mari jalin persahabatan, rukun sama teman. Banyak kawan, kita teman. Banyak sahabat, kita hebat. Mari bergandeng tangan, rukun sama teman. Semua insan ciptaan Tuhan berbeda rupa dan kemampuan. Mari saling menghormati, jangan saling menyakiti. Tak ada guna permusuhan, tak ada guna pertengkaran. Mari jalin persahabatan, rukun sama teman. Banyak kawan, kita tenang. Banyak sahabat, kita hebat. Mari bergandeng tangan, rukun sama teman. Banyak kawan, kita tenang. Banyak sahabat, kita hebat. Mari bergandeng tangan, rukun sama teman. Rukun sama teman. Baik, Bapak Ibu, itulah penampilan gerak dan lagu dari anak-anak kita. Kita melangkah ke acara yang kelima, yaitu ibadah. Dalam hal ini akan dipimpin oleh sebagai pelayan firman Ibu Pendeta Marlin Batara STH dan sebagai pemandu liturgis Ibu Sulastri Milka SPD. Kepada kasih disilahkan. Shalom. Selamat pagi, selamat bertemu. Bersyukur untuk hari ini kita boleh dipertemukan satu dengan yang lain. Itu semua karena kasih dan tuntunan Tuhan. Baik, Bapak Ibu, para hadirin, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita tenang, kita tinggalkan segala kesibukan kita siapkan hati dan kehidupan kita untuk menghadap Tuhan melalui ibadah saat ini. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyikan hari ini kurasa bahagia.
ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita semua ada di sini. Salam juga. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang terus dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan, siapa yang mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Namun dalam kenyataan kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita sulit untuk mengasihi sesama kita, bahkan alam semesta ini. Karena itu sebagai keluarga Allah, mari dalam kerendahan diri kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, sebagai orang tua dan guru, kami pun tidak luput dari kelalaian dalam mendidik dan mengasihi anak-anak kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Sungguh ya Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Maka kami mengakui segala kekurangan, kelemahan, dan pelanggaran-pelanggaran kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Karena kita sungguh-sungguh telah mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah firman Tuhan sebagai berita anugerah bagi kita semua. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin, firman Tuhan. Dalam perayaan syukur bagi kita semua, khususnya sekolah di tempat ini, kita akan melandasinya melalui kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari kita meminta tuntunan kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, kami merasakan sukacita, bahkan kami sungguh merasakan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang selalu nyata bagi kami dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, bahkan kebersamaan dengan keluarga kami, khususnya juga kebersamaan dengan orang tua kami, guru kami di tempat ini, di SD Negeri UPT 1 Sengala. Semua karena kasih karunia Tuhan yang telah melayakan kami, khususnya bagi anak-anakmu kelas 6, kurang lebih 6 tahun, mereka dibina, mereka memperoleh ilmu yang luar biasa di tempat ini. Dan tiba saatnya mereka akan ditamatkan di tempat ini, dan bersama-sama kami merayakan syukur atas proses waktu yang Tuhan perkenankan bagi anak-anak kami ini. Dan kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya Roh Kudus, tolong kami semua
sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu ini dengan baik dan melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami semua. Di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik sekolah minggu, adik-adik kelas 6. Di sini siapa yang merasakan kesedihan hari ini? Ada? Hai, masalah tamat tongan Miki le, tidak ketemu Miki lagi le. Ada yang merasa sedih? Atau biasa bang hari itu tamat ngalang, taman aku masih sekolah ini dari kelas 1 sampai kelas 6. Butuh teh bangnya apa kukira lain? Butuh teh bangnya apa lah taman tengah aku? Biasa saja itu penamatan. Ada? Tak siapa ya? Tidak ada. Oke. Atau ada di sini yang merasa syukur atau merasakan sukacita? Yes. Akhirnya saya sudah mau ditamatkan. Tak kusik kamu sholat tuh ibu guru ya tuh. Mana lu cerai Elia? Pembete saya tuh ada cerai tuh guru nente le. Melo siapa cerai melo ya mikir mak. Tepe ditaruh roda emang tamalan ulunta. Iya. Nah, kita merasakan syukur atas kebaikan Tuhan. Tetapi biasa orang mengatakan bahwa kalau berbicara soal perpisahan pasti melahirkan suasana yang sedih. Toh? Kan makanya ada biasanya bilang orang, bukan perpisahan yang ku tangisi, tetapi apa ibu-ibu? Pertemuan yang ku sesali. Manasan sitamu karena apa? Ondo kalau kita sudah ketemu, kita sudah kenal, pasti timbul rasa sayang, timbul rasa simpati, empati, timbul rasa peduli kepada teman-teman kita. Dan kita sudah mulai nyaman dengan perasaan itu, tapi tiba-tiba kita akan berpisah. Pasti, aduh perasaan saya sangat sedih. Berpisah dengan teman saya, berpisah dengan sahabat, berpisah dengan orang tua saya di sekolah, para bapak ibu guru. Tapi benarkah adik-adik dan bapak ibu bahwa perpisahan itu selalu identik dengan air mata, dengan kesedihan? Betul? Tengah-tengah dulu. Tuh ya? Tidak, ya? Iya, kita akan melihat bagaimana kisah perpisahan yang justru memberi sukacita dan kembali membangkitkan semangat untuk melanjutkan kehidupan. Adik-adik dan bapak ibu pasti tahu bahwa murid-murid Yesus itu sudah mengenal Yesus dan mereka menyebutnya sebagai apa biasa yang tuh disebut murid-murid kalau Yesus. Sang apa biasa toh? Selain juru selamat, selain itu apa? Guru atau rabi. Iya, guru atau rabi. Dari hari ke hari ketika mereka hidup bersama, tentu banyak hal yang telah diterima oleh para murid-murid. Mereka mendengarkan nasihat, mereka langsung menyaksikan bahwa oh, ternyata begini yang dilakukan oleh Yesus. Mereka begitu banyak mendengar dan melihat apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh Yesus. Sama juga dengan keadaan adik-adik dan para guru-guru di tempat ini. Adik-adik kurang lebih 6 tahun mendengarkan nasihat, menerima ilmu, menerima pendidikan yang baik, dan tentunya apa yang adik-adik terima, apa yang adik-adik lihat bukan hanya sekedar untuk pajangan bagi adik-adik sendiri. Bukan hanya sekedar ya yang penting nilai rapor saya tinggi, nilai matematika saya tidak. Tetapi itu menjadi dasar pengetahuan bekal untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya. Sehingga ketika Yesus naik ke surga, apa yang dikatakan oleh Yesus? Yesus tidak mau supaya murid-muridnya ketika ditinggalkan mereka bersedih. Yesus tidak mau mereka, para murid-murid telah menerima pengajaran itu lalu mereka meninggalkan pengajaran itu. Yesus tidak mau murid-muridnya sesat. Susiduka kami to Bapak Ibu guru dan rekomira TNDT mau anak-anaknya sesat dari pengajaran-pengajaran tentu tidak. Sedangkan tena jam itu tugas tena
DPR, mau tumbora tak jam itu, pasti langsung disengke atau ditegur. Karena apa? Kita menginginkan supaya apa yang mereka terima itu sungguh-sungguh tertanam baik dalam kehidupan mereka. Demikian juga dengan Yesus ketika Yesus naik ke atas surga. Yesus tidak mau para murid-murid ini bersedih. Sehingga Yesus berkata bahwa jangan sedih, aku akan mengirimkan Rohku kepadamu. Dan ternyata ketika Yesus naik ke surga, para murid-murid ini sungguh tidak lagi merasakan kesedihan. Mereka yang tadinya merasakan ketakutan, mate kita, tak mau te guru tak ada soal kita, napa mulai ditandai? Bagaimana kita bisa melanjutkan kehidupan lagi? Sedangkan ada saja guru kita, biasa tak mau dimakperangi-rangi melo. Bagaimana kalau sudah tidak ada guru lagi? Murid-murid justru melihat bahwa ketika Yesus naik ke surga, di sana Yesus memperlengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus. Akhirnya mereka yang tadinya kira-kira bisa siapa rakadako ragu, ketakutan, bersembunyi, mengurung diri supaya tidak ada orang yang melihat mereka dan tidak ada yang mengetahui bahwa mereka ini adalah murid-murid Yesus. Tetapi ketika menerima Roh Kudus, akhirnya mereka apa? Kembali semangat, kembali bersukacita. Mereka berani untuk pergi melanjutkan misi mereka sebagai murid-murid Tuhan. Bukan karena kepintaran mereka adik-adik, tetapi apa? Roh Tuhan bersama dengan mereka. Demikian juga dengan adik-adik di tempat ini. Kita berpisah, adik-adik berpisah dengan guru bukanlah perpisahan yang negatif, bukan perpisahan yang menyedihkan, tetapi harusnya menjadi perpisahan yang mendatangkan sukacita. Karena apa? Kalian akan dilepas ke jenjang yang lebih tinggi, dan para guru di tempat ini bersukacita karena mereka telah taat, setia mengerjakan tanggung jawab mereka. Tapi ada satu hal yang paling penting yang mau juga disampaikan kepada kita, bahwa ternyata ketika kita sudah diperlengkapi, adik-adik sudah diperlengkapi dalam dunia pendidikan, jangan berdiam diri, jangan mengurung diri, jangan mengubur potensi adik-adik. Dari kurang lebih 34 siswa-siswi di tempat ini pasti memiliki potensi yang berbeda-beda. Kembangkan itu di tempat yang lebih tinggi lagi di bangku SMP. Kembangkan itu karena apa? Roh Tuhan ada bersamamu. Roh Tuhan yang akan memberikan sukacita, semangat, bukan roh yang memberi ketakutan, tetapi roh yang memberi sukacita dan semangat. Tapi hati-hati, waspadalah. Karena di lingkungan yang baru adik-adik akan menerima pergaulan-pergaulan yang semakin luas. Apa yang sudah diterima di tempat ini kurang lebih 6 tahun, maka hiduplah itu di tempat yang lain. Tapi ya tuh melo-melona le. Tapi saya yakin pasti di sekolah di tempat ini nang melona nasang saya diajarkan. Kita itu kadakena. Betul? Betul ya? Iya. Nah, yang terakhir, ingatlah bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan apa? Adik-adik sekolah, adik-adik dulu. Takut akan Tuhan adalah permulaan apa le? Pengetahuan. Nawira kamanarang komi IP kami, IQ mi tinggi, nilainya semua A, tapi kalau tidak takut sama Tuhan, nol, sia-sia, suram masa depan, tidak jelas. Biar banyak itu teman-teman nih, tapi kalau tidak takut kepada Tuhan, semuanya akan sia-sia. Jadi ingat Amsal 1 itu ayat 7. Oh, sekalipun saya pintar, tapi saya harus takut sama Tuhan. Dalam Injil Matius 6 juga mengatakan, carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu.
kepadamu. Jadi anak-anak yang takut sama Tuhan, yang mendahulukan kerajaan Allah, melakukan perbuatan Tuhan, akan menikmati, akan menerima setiap apa yang baik dari Tuhan. Demikian juga dengan adik-adik. Jangan takut untuk melangkah ke dunia yang baru, ke bangku SMP. Di sana Tuhan semakin menolongmu dengan ilmu yang lebih luas lagi. Dia tidak meninggalkanmu karena apa? Roh Tuhan ada bersama dengan adik-adik. Roh yang membangkitkan semangat, sukacita, dan roh yang akan selalu menuntun kita semua dalam segala keadaan kita. Mari buka Injil Lukas. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayatnya yang ke-53. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Kakak Marlin akan membacakannya untuk kita semua. Firman Tuhan, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, nabi-nabi, dan Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Namun, kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Teruslah memuliakan Allah dalam seluruh kehidupan kita. Dia senantiasa beserta kita. Amin. Firman Tuhan. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang telah diperdengarkan di tengah-tengah kita semua. Sekiranya itu terus diingat dan menjadi bekal bagi anak-anak untuk mengembangkan kaki ke jenjang yang kedua dan di depan sana. Untuk mensyukuri akan setiap berkat Tuhan yang terus kita nikmati di dalam kehidupan kita, kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita melalui pundi persembahan. Mari dengarkan nats persembahan dari kitab Mazmur pasal 138 ayatnya yang pertama. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Amin. Sambil pundi persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan bersyukur kepada Tuhan. Dan nanti akan dilanjutkan persembahan pujian kolaborasi bersama dengan siswa, guru, dan orang tua. Bersyukur
Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Kami sungguh merasakan syukur dan sukacita atas kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih bahwa sungguh Engkau Allah yang setia dalam seluruh keberadaan kami. Baik kami selaku anak-anak-Mu dalam tumbuh kembang kami, selaku orang tua, Bapak Ibu guru, Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami,
melalui pimpinan kuasa Roh Kudus yang memberi kekuatan, memberi penghiburan, semangat dan sukacita dalam perjuangan kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih setiamu bagi kehidupan kami semua, terlebih bagi anak-anakmu siswa dan siswi kelas 6 di tempat ini. Terima kasih waktu dan proses yang cukup panjang untuk Tuhan beri kepada mereka semakin diperlengkapi melalui ilmu pengetahuan, bahkan dalam iman kepercayaan dari hari ke hari. Biarlah setiap apa yang telah mereka terima di tempat ini Tuhan sungguh menolong mereka untuk melanjutkan perjuangan ke bangku SMP, ke tempat di mana Tuhan akan menaruh mereka untuk kembali berjuang dalam semangat mewujudkan harapan dan cita-cita mereka. Seperti firman Tuhan yang mengatakan kepada kami semua bahwa Tuhan telah menyatakan roh kepada kami yang akan menuntun dan menolong anak-anak-Mu, roh yang membangkitkan semangat, sukacita, keberanian, dan roh yang memberi hikmat untuk dari ke hari semakin giat belajar, mencintai firman Tuhan, takut kepada Tuhan, dan senantiasa setia memuliakan Tuhan. Tolong anak-anak-Mu Tuhan, biarlah sungguh-sungguh mereka mengandalkan Engkau dalam perjuangan selanjutnya mereka dalam dunia pendidikan. Kami mengucap syukur juga atas orang tua kami, Bapak Ibu guru yang juga telah Tuhan pakai untuk berperan dalam membentuk karakter mereka, membentuk iman percaya mereka. Sertai mereka ya Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing bersama dengan keluarga. Kami percaya bahwa dalam tugas tanggung jawab yang telah Tuhan perkenankan bagi mereka, hikmat-Mu juga yang akan terus menuntun dan menolong mereka, sehingga keberadaan orang tua, ayah dan ibu, bapak ibu guru sungguh-sungguh memberi contoh teladan yang baik untuk dapat ditiru oleh anak-anak kami. Dan kami sungguh meyakini bahwa semuanya itu tidak akan sia-sia sebab dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapa kami dalam kerajaan sorga, di siang hari ini juga kami telah menyatakan tanda syukur kami dalam bentuk persembahan yang telah dijalankan. Puji-pujian kami, apa yang ada pada diri kami telah kami nyatakan di tempat ini. Dan biarlah semuanya ini Tuhan Yesus boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu, terus dipakai di tengah-tengah kebutuhan pelayanan-pelayanan yang akan dikerjakan di sekolah di tempat ini. Dan yang masih ada berkat-berkat-Mu pada diri kami, sungguh beri kami hikmat Tuhan, agar kami dapat mengelolanya dengan baik. Kami boleh mempergunakannya dengan baik sesuai dengan apa yang kami butuhkan, dan dari dalamnya kemuliaan bagi nama-Mu saja. Kami pun menyatakan doa kami, permohonan kami untuk setiap tenaga kependidikan di tempat ini, baik itu kepala sekolah, juga Bapak Ibu guru, bahkan rekan-rekan yang turut terlibat dalam membentuk karakter anak-anak kami di sekolah ini. Tuhan sertai, beri mereka kesabaran, kekuatan, kesehatan dalam tugas tanggung jawab yang sungguh mulia di tempat ini yang Tuhan percayakan bagi mereka. Biarlah dalam roh-Mu menuntun menolong mereka semua untuk tetap setia, taat, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam menyatakan tanggung jawab mereka. Dan biarlah dari hari ke hari semakin banyak anak-anak Tuhan yang semakin diperlengkapi untuk melihat apa yang baik dan yang benar, untuk mewujudkan, untuk menolong mereka dalam mewujudkan harapan dan cita-cita mereka. Cukupkan setiap apa yang mereka butuhkan. Biarlah kebersamaan, kekompakan bagi setiap tenaga pendidik di tempat ini boleh terjalin dengan penuh mesra, dan di dalamnya mereka sungguh menikmati kedamaian sebagai bentuk persekutuan yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi anak-anak-Mu, siswa-siswi kelas 1 sampai kelas 5
yang dimana minggu depan jikalau Tuhan berkenan mereka akan mengikuti semester. Berikan mereka kesehatan, biarlah di waktu semester yang akan mereka hadapi, mereka boleh mempertanggungjawabkan ilmu pengetahuan yang telah mereka terima kurang lebih dalam satu semester ini yang Tuhan perkenankan. Dan biarlah dari apa yang telah mereka pelajari, apa yang telah mereka perjuangkan, semuanya tidak akan sia-sia. Karena kami yakin dan percaya bahwa setiap apa yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Guru di tempat ini pasti sungguh dihidupi, dimengerti dengan baik oleh anak-anak kami. Dan biarlah hasilnya Tuhan boleh memuliakan nama Tuhan dalam segala keadaan anak-anak kami ini. Berkati kami semua Tuhan Yesus dalam segala kehidupan kami, dalam perjuangan kami masing-masing. Biarlah kehidupan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan akan beserta dengan kami semua di tengah-tengah kekhawatiran, ketakutan, bahkan dalam segala tugas tanggung jawab kami masing-masing. Berkati kami Tuhan, dan biarlah ibadah syukur kami pada saat ini boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu, dan di tempat ini kami menyaksikan kemuliaan Tuhan nyata bagi kami semua. Ampunkan setiap salah dan dosa kami ya Tuhan, untuk setiap keterbatasan kami, sertai kami dalam kehidupan kami selanjutnya bersama orang tua kami, pemerintah, para guru, bahkan setiap orang-orang yang Tuhan pakai untuk menyatakan berkat Tuhan yang luar biasa bagi kami semua. Di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus, kami datang membawa rasa syukur kami, harapan-harapan dan permohonan kami, dan juga kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, Mari Bapak Ibu dan anak-anak, kita berdiri dan dengarkanlah firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita dari Injil Lukas pasal 24 ayat 53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sekali lagi, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Marilah, yakinilah bahwa perjuangan kita selanjutnya, baik adik-adik, Bapak Ibu Guru dan orang tua, kita akan senantiasa dipelihara, disertai oleh satu sobat kita yang setia, yaitu Yesus Kristus. Tinggalkan
Dia besertamu dalam perjuanganmu saat ini. Jangan takut, tetaplah andalkan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, tetap berdiri. Kita nyanyikan nyanyian syukur terima kasih. Demikian ibadah kita pada saat ini. Terima kasih untuk kedatangan kita semua dalam mengikuti ibadah pada saat ini. Selamat siang, Tuhan Yesus. Oke, demikian.